حبيب القلوب وبهجتها، عليك السلام متى قيل شع. أنرت الدنا بسراج الهدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada seluruh pekerja atau baik mitra kerja Pertamina EP Subangfil bahwasanya saat ini telah memasuki waktu sholat Jumat. Kepada seluruh rekan kerja, baik mitra kerja, agar segera menuju masjid karena waktu sholat zuhur telah tiba. Adapun kami dari pihak BRI Subangfil akan menyampaikan informasi terkait Jumat 10 Oktober 2025. Adapun petugas khotib pada hari ini, Insyaallah Ustaz Asep Kurniawan, alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Adapun muadzin Al-Ustaz Untung Swinjaya. Diperhatikan sekali lagi kepada seluruh pekerja dan mitra kerja agar sekiranya segera datang ke masjid karena waktu sholat Jumat telah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على حي على Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وترسم خطاه وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية من قياسة أعماله وأصدار أحكامه. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Baitul Mu'minin yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dicintai, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpul di masjid ini untuk dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan ini. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata dalam rangka untuk memenuhi salah satu perintahnya, salah satu syariatnya, salah satu hukumnya, itu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Dan hadirnya kita di sini tentu tidak terlepas dari berbagai curahan dan limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang apabila kita coba
untungnya la tuhsuha, kata Allah. Niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun kita gunakan alat hidup yang paling canggih sekalipun. Nikmat tersebut diantaranya yang pertama adalah nikmat hidup. Karena dengan nikmat hidup inilah kita dapat merasakan nikmat lain yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Dan nikmat hidup ini tentu haruslah kita syukuri, karena bisa jadi di antara anggota keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, atau rekan kerja kita ada yang sudah Allah cabut nikmat hidupnya sehingga tidak lagi dapat bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat hidup yang masih Allah diberikan kepada kita dengan mengisinya dengan berbagai rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah yang bersifat mahdhah maupun ibadah yang bersifat ghair mahdhah. Nikmat berikutnya yang tidak kalah penting adalah nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat ini kita dapat dengan leluasa mengerjakan, melakukan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Itu semua bisa kita lakukan tanpa ada keberatan sedikit pun, salah satunya karena Allah masih titipkan nikmat sehat atas diri kita. Dan nikmat sehat ini juga tentu haruslah kita syukuri, karena bisa jadi di antara anggota keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, atau rekan kerja kita ada yang sedang Allah cabut nikmat sehatnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini terpaksa harus berbaring. Ataukah itu berbaring di rumah sakit, ataukah mungkin berbaring di rumah sakit yang tentunya adalah biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat sehat yang masih Allah titipkan kepada kita dengan mengoptimalkannya untuk mengerjakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nikmat berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam ini ringan rasanya kita mengerjakan berbagai aktivitas kita yang notabene merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan rasanya kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Ringan rasanya kita mengerjakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan rasanya kita meninggalkan berbagai larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua bisa kita lakukan karena Allah masih tanamkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Dan yakinlah hadirin rahmatullah bahwasanya nikmat iman dan Islam ini merupakan sesuatu yang pasti akan menyelamatkan kita baik dalam kehidupan kita saat ini di dunia maupun dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Hadirin rahmatullah, tak lupa dan tak bosan Fakir senantiasa menyampaikan wasiat takwa, wabil khusus kepada fakir secara pribadi dan umumnya kepada kita semua. Marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang sebenar-benarnya iman, takwa yang sebenar-benarnya takwa, di mana para ulama mendefinisikan takwa sebagai imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Itu melaksanakan berbagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi berbagai larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada hamba-hamba yang bertakwa, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya makhraj, solusi, jalan keluar atas setiap permasalahan hidup yang dihadapi. Karena itu sampai di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada hamba-hamba yang bertakwa dari jalan yang tidak pernah disangka, dari jalan yang tidak pernah diduga. Mungkin kita terlalu sering membatasi cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Mungkin juga kita terlalu sering membatasi bentuk rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Apakah itu hanya dari gaji yang kita terima setiap bulannya, hanya
dari laba atau keuntungan yang kita dapatkan atas setiap transaksi jual beli yang kita lakukan. Hanya dari hasil panen pertanian, perkebunan dan peternakan kita. Padahal sungguh Allah memiliki banyak sekali cara dan banyak sekali bentuk rezeki yang akan diberikannya kepada hamba-hamba yang bertakwa. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan peringatan kepada siapa saja yang berpaling dari ingat Allah, kepada siapa saja yang berpaling dari hukum Allah, kepada siapa saja yang berpaling dari aturan Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku kata Allah, berpaling dari syariatku, berpaling dari aturanku, berpaling dari hukum-hukumku, maka Allah berikan kepadanya ma'ishatan dhanka, kehidupan yang sempit di dunia, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kelak yaumul qiyamah mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang buta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimahullah, dalam mukadimah tadi Al-Faqir mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, yang di sini Allah memanggil kita semua dengan panggilan yang luar biasa hebat. Memanggil kita semua dengan panggilan hai orang-orang yang beriman. Sehingga tentu iman kita harus menjawab dan respon panggilan. Kemudian Allah menyampaikan satu larangan. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Wattaqullah, kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Innallaha sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hadirin rahimahullah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seperti inilah kemudian kita seharusnya memiliki adab terhadap Allah dan Rasul. Kita tidak boleh kemudian mendahului Allah dan Rasul. Al-Fasir menjelaskan maksudnya adalah tidak boleh menyelisihi apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Sebagaimana contoh misalkan Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau menjelaskan ayat ini, Allahul mu'minina, Allah melarang orang-orang beriman ayyuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih fi syai'in min al-amr. Jadi Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mendahului Allah dan Rasulnya dalam perkara apapun. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setiap hal yang kita hadapi, yang kita alami, yang akan kita lakukan, itu semuanya harus didasarkan kepada apa yang telah Allah tetapkan dan apa yang telah Rasul contoh. Ini merupakan bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsir beliau, la tusai'u fil kalami wal hukmi qabla. Kita tidak boleh untuk tergesa-gesa, janganlah tergesa-gesa berbicara atau berhukum atau memutuskan sesuatu sebelum datang ketetapan dari Allah dan Rasul. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh kemudian mendahului Allah dan Rasul. Kita tidak boleh membuat hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kita juga tidak boleh menolak syariat. Tidak boleh menolak hukum yang telah Allah tetapkan. Tidak boleh menolak hukum yang telah Rasulullah SAW wariskan. Dan juga kita tidak boleh mengutamakan pendapat pribadi, logika atau perasaan di atas nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah bentuk adab kita terhadap Allah dan Rasul. Tinggal kemudian sekarang kita renungi dan resapi dalam kehidupan pribadi kita, mana yang kita dahulukan? Apakah Allah dan
Rasulnya atau hawa nafsu kita. Dalam hubungan kita dengan keluarga di rumah, dalam urusan rumah tangga kita, mana yang kita dahulukan? Aturan Allah dan Rasulnya kan? Atau pendapat pribadi dan keluarga kita? Dalam hubungan bermasyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita, manakah kemudian aturan yang diterapkan, aturan yang diadopsi, aturan yang digunakan? Apakah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kesepakatan yang terjadi di antara anggota masyarakat tersebut? Dalam urusan pemerintahan dan bernegara, mana kemudian aturan yang ilegalisasi? Apakah itu aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digali dari Al-Quran dan Sunnah, atau aturan yang diambil dari undang-undang barat yang kemudian disepakati dan disahkan oleh sebagian orang yang ada di sana? Kalau misalkan jawaban kita yang diutamakan adalah Allah dan Rasulnya, berarti alhamdulillah kita sudah menjadi orang-orang yang memiliki adab kepada Allah dan Rasul. Namun apabila sebaliknya, yang dikedepankan justru adalah hawa nafsu, yang dikedepankan justru hanyalah logika manusia yang terbatas, yang dikedepankan hanyalah kesepakatan atau deal-dealan antara manusia, maka sungguh sejatinya kita belum menjadi makhluk dan hamba yang berat. Alhamdulillah, summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Al-ayat surah Al-Baqarah. Hadirin rahimahullah, dalam surah An-Nur ayat 51 yang barusan Al-Fatihah dibacakan, Allah memberikan informasi kepada kita yang artinya kurang lebih innama kana qaulal mu'minin, dan tidaklah perkataan orang-orang beriman itu idza du'u ila Allah wa rasulih, ketika mereka diseru atau dipanggil kepada Allah dan Rasul, maksudnya adalah menjalankan berbagai perintah-perintah Allah dan menjauhi berbagai larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyahkum bainahum, agar mereka kemudian menetapkan hukum di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka berkata atau jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini sekaligus menerangkan kepada kita bahwa inilah ciri orang-orang yang beriman. Sehingga tentu hadirin rahimahullah, agar kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keimanan kita tidak hanya sebatas klaim pribadi, agar keimanan kita mendapatkan rekognisi atau pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka marilah kita sama-sama berkomitmen untuk senantiasa menaati
apa yang telah Allah firmankan dan apa yang telah Rasulullah contohkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat maupun bernegara. Dan sejatinya itu adalah bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita diakui oleh Allah dan Rasulnya sebagai hamba dan pengikutnya yang beriman dan beradab, bukan sebaliknya akan dianggap oleh Allah dan Rasulnya sebagai makhluk yang ingkar dan biadab. A'udzubillah, tsumma a'udzubillah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Astagfirullahaladzim dan tasyadar suruh dalam sholat maksud yang penting luruskan dan dirapatkan karena lurus dan rapatnya sholat merupakan bagian dari kesempatan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.